Halo semuanya, jumpa kembali. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat login. Jadi login yang akan kita buat yaitu ada dua role. Yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua itu admin. Nah, di sini di tabel user kita perlu menambahkan satu satu kolom namanya role atau hak aksesnya kan. Nanti kita namain role. Nah, setelah itu kita akan jalankan reset migrasi. Jadi di sini tabel user ini belum ada kolom role. Nah, kita akan reset dulu. PHP artisan migrate reset. Setelah itu kita akan jalankan PHP artisan migrate. Jadi reset itu gunanya untuk menghapus tabel-tabel di sini. Jadi kita coba refresh. Tinggal sisa migrasi doang. Kita jalankan migrasinya. Kita cek user kolom di sini ada role kan, sudah ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan bikin custom login. Jadi kita akan bikin login page-nya. Yang pertama kita bikin adalah kita akan bikin controllernya. Jadi kita bikin controller dulu. App http controller add. Nah, di sini new file. Kita namainnya custom out controller. File custom out.php. Nah, seperti ini. Hmm, selanjutnya di sini seperti biasa kita membutuhkan beberapa package. Jadi package yang kita butuhkan adalah ini. Pertama kita namespace-nya deklarasikan, kemudian kita akan gunakan si ini. Ini kita hapus dulu. Kita belum butuh. Selanjutnya kita bikin kelasnya. Kelas custom out custom out ini kita samain. Nah, extends controller. Selanjutnya kita akan bikin public buat indexnya. Public function index. Nah, public function index itu kita akan jalankan sebuah view return view out. Jadi kita akan bikin folder login di dalam file login di dalam folder out. Jadi di sini nanti di bagian resource ada view, kita bikin satu lagi namanya ini out supaya rapi gitu kan. Selanjutnya kita bikin login. Seperti ini. Nah, untuk sebelumnya kita jalankan dulu. Ini kita akan tulis saja page login. Selanjutnya kita perlu setting di bagian rootnya di sini web.php. Nah, kita akan jalankan fungsi namanya fungsi indeksnya. Kita akan coba jalankan ya. Di sini root kita metodenya get, kemudian kita namanya login aja, URL-nya login, login gitu ya nantinya. Kemudian login ini dia akan manggil controllernya apa? Ini di sini kita copy aja, copy. Nah, tapi di sini kita tambahkan dulu use app http controller ini dia, kita copy. Ini di copy teman-teman, masuk ke sini. Selanjutnya tambahkan juga kelasnya. Kelasnya yaitu kelasnya kita index ya untuk page login ya. Index gini.
Selanjutnya kita kasih nama ini, nama rootnya itu login. Name. Seperti ini. Kita coba jalankan dulu. PHP artisan serve localhost 8000. Kemudian saya login ya. Nah, ini adalah namanya page login di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba perbaiki ininya, page-nya. Jadi page-nya kita sederhana aja, yang penting ada masukin email, masukin password gitu aja, sederhana aja dulu. Form method post. Nah, kita ada perlu action, yaitu action pods-nya itu mau kemana gitu kan nantinya. Kita kosongkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin email sama password aja ya. Email. Ini. Kemudian kita bikin password. Ini teks, sorry. Name. Nah, di sini kita akan tulis email. Nah, di sini tulisnya password. Selanjutnya kita akan bikin button submit. Di sini kita tulisnya namanya simpan. Kok simpan pak? Masuk. Seperti ini, sederhana dulu. Kita coba jalankan lagi untuk page-nya. Nah, ternyata ini masih salah. Harusnya ini tidak kelihatan. Ternyata kesalahan saya adalah di name-nya. Name-nya kita harus ganti. Login.blade.php. Blade. Nah, seperti ini. Save. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, karena kita di dalam tab user belum ada, kita perlu bikin halaman register dulu. Nah, untuk bikin halaman register, kita mau kembali ke bagian ini, controllernya. Kita bikin namanya public function registration. Gini aja. Selanjutnya di sini kita akan return view kita manain out slash apa ya, out registration aja lah supaya enak. Nah, di sini kita perlu bikin view-nya lagi di sini. New file. .blade.php. Nah, samakin dulu, kita copy. Kita copy aja dulu. Nah, di registration ini kita butuhin apa aja ya? Mungkin kita butuhin name sama email, password aja gitu ya. Kita coba cek database-nya. Di sini name, email, sama password. Sama role-nya kita pantek sebagai
admin gitu aja. Jadi ini tuh digunakan cuma sekali doang, atau kita sebenarnya nggak usah bikin juga nggak apa-apa sih, tapi kita bikin dulu aja. Name email kita tambahkan di sini, name name email password, sama role-nya kita bikin text namanya role. Nah, selanjutnya kita dicoba dulu apakah sudah masuk. Kita kelupaan di sini, kita harus bikin dulu di bagian web, kita lain ke bagian registration juga di sini. Di sini juga namanya di sini. Kita coba jalankan /registration di sini. Nah, udah muncul ya. Tentunya untuk nge-save ini, kalau kita jalankan ini kan belum ke-save ya, soalnya kita belum bikin function buat nge-save-nya. Kita bikin dulu function buat nge-save-nya, yaitu namanya function create gitu ya. Di sini public function namanya kita namain create. Gitu. Nah, create ini dia akan membutuhkan sebuah model user model. Jadi user modelnya kita akan copy dulu. Kita di sini kita akan use app slash model ada slash user. Oke, di sini user sudah ada. Kita akan masukin ke dalam custom registration gitu ya. Masukin di sini aja, di-create. Return, kita langsung return aja user -2 create gitu ya. Create. Nah, ini nah di sini dalam sini kita butuhin, di sini kita butuh parameter, yaitu kita akan ada array $data seperti ini. Nah, di sini kita baru akan tambahkan name itu dari misalkan $nama gitu ya. $data name ini. Nah, seperti ini. Kita masukin semuanya. Tadi ada 4 ya, ada 4 kolom. Ada email. Kemudian ada role. Kemudian ada password. Di sini butuhin titik koma. Oke. Karena password kita kayak gini dulu. Nah, kita akan coba bikin rootnya buat ngepost datanya. Jadi bagian ini ya, apa ya? Bagian setelah kita masuk itu tuh kita akan masuknya ke gini. Jadi kita perlu ngepost di sini, kita ngepostnya ke dalam custom registration ya. Jadi kita bikin dulu custom registration, public function, nama ini aja custom registration. Nah, supaya nggak typo kita copy aja seperti ini. Kemudian di sini kita akan masukin data yang dari front end gitu ya. Nah, kita perlu di sini kita namain request
Nah, di request ini kita akan butuhin sebuah apa ya? Bantuan dari database-nya. Ini kita butuhin dari Illuminate http/request mana ya? http. Nah, di sini udah ada kan? Nah, kita namainnya $request saja. Seperti ini. Nah, di $request ini dia akan secara otomatis dia akan membuatkan user. Jadi dia akan manggil function ini gitu. Nah, caranya itu pertama kita akan masukin aja langsung gitu ya. Kita masukin $data aja, kita masukin dalam $data sama dengan $request all. Gini. Kita akan keluarkan dulu. Kita akan pakai printl aja untuk mengeluarkan sebuah datanya, semua datanya. Nah, seperti ini dulu. Kemudian di custom registration kita akan masukin ke dalam sini. Nah, ini metodenya post, bukan get lagi. Metodenya post. Namanya custom registration. Gini aja. Kita kalau di URL mainnya gini. Kemudian di sini namanya gini. Di sini kita namain custom registration. Nah, name ini kita akan panggil ke dalam sebuah registration sini. Kita akan masukin ke dalam sini itu di bagian sini. Jadi manggilnya itu seperti ini. Kemudian kita manggil root. Rootnya yang kita panggil itu apa? Nah, ini itu dari register.custom, itu dari web ini ya, register custom.registration. Sorry, salah. Ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu apakah datanya masuk. Nah, masukin dulu, masuk. Oke. Di sini bentar. Kita ada sebuah kesalahan bentar ya. The method the post not supported this route. Oke, berarti di sini. Gini. Ternyata salahnya gini. Kita refresh dulu, kita isi. Masuk. Nah, jadi di sini sudah dapat ya. Dapat token ini dari ini sintak yang aneh tadi. Kemudian name-nya masuk, emailnya masuk, passwordnya masuk, role-nya masuk. Nah, selanjutnya kita akan masukin ini ke dalam database. Nah, caranya tadi kan kita sudah bikin function. Jadi ini kan masuk ke sini, kemudian dia manggil custom registration. Di dalam custom registration dia baru munculin data yang di post dari frontend kan. Kita akan datanya kita akan masukin dalam function create-nya sekarang. Gitu. Caranya tinggal gini aja. This kita akan jalankan create. Nah, create ini itu fungsi ini, function ini. This create gitu. Kita akan passing datanya. Data gini kan. Karena datanya sudah dalam bentuk array gitu. Selanjutnya
gini aja dulu ya. Gini aja dulu. Kita save gitu ya. Kalau kita save dulu. Jadi di sini kita refresh. Kita coba apakah datanya itu masuk dalam database. Oke, salah. Oh, general error role. Oh, jadi kita belum masukin role ke dalam modelnya. Jadi di model, di bagian model, model mana model? Ini user. Nah, di sini kita belum masukin role gini. Save. Kita coba refresh lagi. Kosong ya. Kita coba masukin ke dalam sini. Kita keluarkan datanya. Jadi cek di database from apa namanya, user ya. Nah, di sini udah masuk ya, udah masuk. Terus passwordnya kan masih kelihatan. Jadi kita perlu enkripsi supaya nggak bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, kita masuk lagi ke dalam sini. Kemudian kita butuhin namanya enkripsinya. Jadi yang kita enkripsi adalah gini ya. Kita butuhin hash. Jadi di sini kita akan nambahkan use hash gitu aja. Use hash. Di sini kita copy, kemudian di sini kita masukin hashnya. Hash titik 2 make. Gini, save. Datanya ini aku hapus dulu. Mana ada? Oh, belum bisa hapus ya. Delete user. Total. Oh, bentar. Refresh. Well, dia sama dengan 1. Well ID. Ada kesalahan database saya. Di sini kita coba aja jalankan lagi. Jalankan lagi aja custom registration. Kita tunggu sejenak. Oh, duplicate ya. Kita coba hapus dulu data yang lama. Kita modif aja. Save. Kemudian kita insertkan ulang. Oke. Kita masukin, cek lagi. Jadi datanya seperti ini nanti. Datanya itu sudah ke enkripsi. Jadi tulisannya aneh gitu ya, supaya aman, ke depannya aman gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk login ya, kita butuhin login ya tentunya. Kita butuhin login itu gini. Jadi di bagian login sini kita perlu nambahkan apa ya? Nambahin edge-nya kemana kan? Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu di dalam database. Itu kita namain aja custom login gitu. Public function namanya custom login gitu ya. Nah, di custom login ini sama, kita perlu dapatin dollar request-nya. Ini kita perlu dapetin juga. Selanjutnya kita
kita validasi datanya itu apakah ada atau enggak ya. Ini aja. Langsung kita namain dollar credentials. Sama dengan dollar request only. Kita hanya dapatin email, password. Oke. Nah, kita akan langsung cek apa isi dari kredensialnya. L adalah kredensial. Ini kita keluarkan dulu. Selanjutnya di sini kita butuhin rootnya buat mengarahkan ke situ. Kita butuh root namanya custom login juga dalam sini. Di dalam web PHP ini kita namanya post juga di sini post. Di sini kan namanya tadi custom login. Kita copy masukin ke sini. Kemudian di sini namanya custom login. Oke. Selanjutnya di dalam sini ini juga namanya custom login. Ini ya. Kemudian di sini kita ambil dari ini, kita copy dulu. Agentnya kita copy. Masukin login. Di sini kita namainnya custom.login. Pasti ini. Kita coba dulu. /login ya. Login. Name-nya ini kita samain aja. Masuk. Oke ya. Masuk ya. Datanya ada gitu loh. Selanjutnya kita coba salahkan misalkan. Masuk juga. Jadi datanya sudah masuk ke dalam backend ya. Masuk ke dalam sini. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam sini. Selanjutnya kita butuhin out gitu ya. Kita butuhin out. Kita butuh use di sini. Use illuminated out kemudian illuminated slash support terus out. Nah, out ini kita butuhin. Di sini kita akan cek outnya, kita akan attempt ke dalam kredensial gitu ya. Out gini. Dua attempt langsung ke dalam si dollar kredensialnya. Gini. Terus kita cek lagi. Ini kita cek ke sini. Nah, kita cek. Kita coba cek dulu ya. Kita coba salahkan dulu kodenya. Kosong. Kalau benar, coba. Kalau kita benar, passwordnya angkanya 1. Oke. Kalau satu itu sukses, kalau gagal itu ya gagal gitu. Jadi untuk gagalnya kita masuk ke sini, custom login. Di sini kita masukin gini. Jadi kalau satu itu sukses ya. Jadi kita masukin if gini. Nah, kita akan masukinnya, kita akan return redirect intended. Nah, ini intended. Kita akan masukin ke dalam dashboard aja, dashboard gini. Kemudian with success. Nggak ada. With success gini. Sukses. Masuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita belum bikin dashboardnya ya.
Di sini kita else aja, kita else. Kita akan return loginnya lagi. Gini aja. Tapi sebelumnya kita bikin dashboardnya dulu. Kita bikin dashboardnya dulu. Jadi kita bikin paling bawah aja. Public function dashboard. Ini kosongan aja, nggak perlu parameter. Selanjutnya di sini kita perlu session. Kita perlu bantuan session. Session kita perlu masukin dulu di atas. Session. Use session. Ini dia. Copy. Ini session. Kita perlu ini aja. Mana ya? Kita perlu cek dulu. Kita cek dulu. If out cek ini. Kemudian jika sukses ceknya, kita akan return view. Namanya dashboard. Gini. Else kok else. Di sini kita return redirect login. Kita balikin ke login with success. Bentar. Anda belum punya akses, gitu aja. Kita selanjutnya bikin dashboardnya. Kita bikin dashboardnya dulu. Bentar. Dash saja tipe nih. Dashboardnya dulu. Dashboardnya kita bikin gimana ya? Kita bikin gini aja. Dashboardnya kita bikin sederhana aja dulu. Di sini. Jadi dashboard itu di dalam folder view, bukan di dalam folder out ya. File. Nah, di sini kita akan bikin sebuah ini aja dulu. Kita bikin link buat logoutnya kalau dia sudah masuk gitu ya. Jadi kita bikin apa ya, kayak pesan kalau dia udah masuk, kalau dia sama belum masuk gitu. Add quest gini, kita add quest. Nah di sini add else kalau dia bukan tamu. Kalau dia udah masuk ya, di sini kasih end quest. Jangan lupa. Di sini kita bikin link buat logout aja. Di sini tahu si logout gitu ya. Logout di sini tulisannya login. Gini aja. Kita coba jalankan. Lanjutkan. Not found. Dashboard not found. Oke. Karena kita belum bikin rootnya. Kita bikin rootnya terlebih dahulu. Root. Nah, di sini kita bikin namanya kita get metodenya bukan post. Ini namanya dashboard ya. Dashboard mana dashboard? Ini dashboard. Kita refresh. Nah dia sudah login, maka dia terusnya logout. Nah logout kita akan klik supaya dia bisa logout gitu ya. Nah kita caranya itu kita bikin dulu function buat logoutnya. Ini kita bikinnya di bagian custom out. Kita bikin public function
logout gitu ya, logout. Di sini kita bikin session flush. Session 2 flush. Ini flush. Dan out. T2 logout. Dan kita akan redirect ke halaman login. Gini. Titik koma, jangan lupa. Selanjutnya logout ini kita perlu panggil ya. Kita perlu panggil di dalam sisi ini. Nah, logout namanya ini logout gitu semua. Namanya in logout gitu. Selanjutnya di dalam dashboardnya tadi di dalam viewnya kita perlu bikin link gitu ya. Link buat manggil logout ini. Dashboard, mana dashboard ini? Kita manggilnya logout ya. Kita bikin link href. Nah, di sini kita bikin root gitu. Rootnya kita namanya logout. Ini. Kemudian di sini namanya keluar gitu aja. Save. Kita refresh. Nah, klik logout. Oke. Dia kita masih salah di session flush di sini. Session flush. Oke, kita coba cek dulu di dalam si controllernya. Berarti di sini ada kesalahan ini ya. Biasanya di sini salahnya. Coba ini kita hapus. Bentar. Salahannya itu di mana ya? Kita coba ini di komen aja dulu. Coba komen. Oke. Kemudian saya masuk dashboard. Nah, jadi ketika aku masuk dashboard nggak boleh soalnya aku belum login gitu. Jadi otomatis diredirectkan ke halaman login. Jadi tadi yang error kita komen aja dulu. Seperti ini untuk bikin halaman login maupun registernya. Jadi kita /register. Misalkan saya namain name 2 ini rifki@mailnesia.com, passwordnya angka 1, role-nya admin. Nanti teman-teman isi dengan data yang sesungguhnya ya. Masuk. Di sini kita perlu akan langsung dia itu kalau dia sukses dia akan redirect ke dalam database gitu aja. Kalau dia di dalam database, dia akan redirect langsung ke dalam halaman apa ya? Kita redirect ke halaman dashboard mungkin ya. Kita langsung kita redirectin ke halaman dashboard gitu ya. Bisa kita redirectin langsung ke halaman dashboard atau kita redirectin ke halaman login. Lebih enaknya kita redirectin ke halaman login ya. Di sini kita redirect ke halaman login di dalam function register tadi, custom register. Mana tadi? Nah ini setelah klik data dia akan dibalikin ke dalam halaman login. Ini juga bisa login aja. Save. Kita back. Tidak perlu diisi ya.
itu pasti sudah sukses. Tadi Rifki at Malaysia ya, coba Rifki at malaysia.com, satu masuk. Nah di sini sudah masuk, saya coba keluar. Nah dimasuk ke halaman login. Kalau saya back, refresh, dia nggak mau. Seperti itu. Semoga teman-teman sukses, tidak ada error. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.